Ya, hari ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi pemilu di luar negeri. Hasil rekap yang dibacakan berasal dari PPLN Hong Kong, Tokyo, dan Bandar Sri Begawan. Untuk mengetahui hasil rekapitulasi di KPU RI hingga siang hari ini, kita sudah terhubung dengan Abdi Aswar Sahi. Abdi, bagaimana hasil rekapitulasi suara pemilu luar negeri hingga siang hari ini? Ada berapa kota dan negara? Nah, kalau DPTB-nya kayaknya udah clear, yang DPK-nya. Ya, selamat siang Wahyu dan juga pemirsa. Untuk progres rekapitulasi pemilu di luar negeri hari ini yang berlangsung, saat ini masih tengah berlangsung. Tadi rapat pleno dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat yang juga dihadiri oleh KPU beserta komisionernya, kemudian perwakilan dari Bawaslu, partai politik, dan juga dari pihak TKN dan juga BPN. Dan untuk sesi hari ini, saat ini baru dimulai untuk sesi pertama pembacaan PPLN dari Hong Kong yang merupakan sesi pertama hari ini, dan berdasarkan data perolehan suara capres dan juga cawapres di Hong Kong untuk pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin ini memperoleh suara sebesar 38.945, sementara untuk pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno mendapatkan suara sebesar 5.967 suara. Selanjutnya yang dapat kami informasikan untuk jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan laporan dari PPLN Hong Kong, ini ada sebanyak 46.510 suara yang terbagi dalam dua jenis suara, yakni suara tidak sah dan juga suara yang sah. Untuk suara yang sah ini ada sebanyak 44.912 dan untuk suara yang tidak sah ada sebanyak 1.598 suara. Selanjutnya untuk sesi Hong Kong atau dari PPLN Hong Kong saat ini masih terus berlangsung dan juga nantinya akan dilanjutkan dari PPLN Tokyo dan juga Bandar Sri Begawan. Dan di mana untuk pembacaan PPLN ini merupakan lanjutan dari yang kemarin, di mana jika kita melihat dari data kemarin ini baru saja selesai sebanyak 7 PPLN yang ditargetkan ada sebanyak 26 PPLN per hari dari total sebanyak 130 PPLN. Asumsinya adalah bahwa untuk rekapitulasi pemilu di luar negeri ini dapat selesai pada tanggal 8 Mei mendatang. Artinya ada 5 hari untuk target proses rekapitulasi ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komisioner KPU RI, untuk tantangannya ataupun hambatan dalam proses rekapitulasi ini adalah ada beberapa PPLN yang belum hadir, sehingga hal ini menjadi salah satu tantangan dari KPU RI. Dan berikut pernyataan langsung dari Komisioner KPU RI Ilham Saputra. Lalu yang soal DPK. Iya, kita melanjutkan. Kita berharap bisa bisa mengejar waktu ya, bisa mengejar waktu. Target 26 sehari ini, kalau kita lihat target 26 itu kan kalau kemudian paralel, ya. Tapi sekarang kan kita tidak bisa paralel karena kesiapan dari teman-teman PPLN tidak banyak yang hadir. Kemudian juga kita mengecek sekali lagi tentang kesatuan data di antara Pileg dan Pilpres karena serentak seperti itu. Jadi sekali lagi nanti kita lihat apakah kemudian memungkinkan untuk kita buat paralel atau tidak, karena untuk mengejar waktu yang tanggal 22 nanti sambil menunggu provinsi-provinsi atau di dalam negeri berdatangan ke KPU RI untuk merekap hasil rekapitulasi di provinsi. Ya, kita upayakan. Ya, Wahyu. Ya, Abdi, ada perkembangan apa dari perolehan suara sementara di Situng? Ya, Wahyu, untuk progres perkembangan perolehan perhitungan suara sementara di aplikasi Situng KPU RI untuk data per pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hari ini sudah ada sebanyak yang masuk perkembangannya sebanyak 66,69%. Ini dari sebanyak 542.440 dari total 350 TPS. Untuk perolehan dalam perhitungan suara sementara di aplikasi Situng ini, yang unggul adalah pasangan nomor urut 01 yakni Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin yang memperoleh sebanyak 56,18%. Kemudian disusul oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo dan juga Sandiaga Uno dengan perolehan sebesar 43,82%. Untuk proses rekapitulasi ini juga nantinya akan terus berlanjut untuk di rekapitulasi suara di tingkat
tingkat kabupaten kota saat ini yang sudah selesai sebanyak 47,86% dari total sebanyak 514 kabupaten kota. Dan untuk rekapitulasi ini dilakukan secara manual dan juga berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan juga sampai ke tingkat nasional ataupun KPU RI, dan sementara KPU juga masih terus melakukan menunggu hasil dari rekapitulasi yang berjenjang ini dan nantinya akan diumumkan pada tanggal 22 Mei mendatang. Sekian yang dapat kami laporkan dari gedung KPU RI, kembali ke Anda di studio, Wahyu. Baik, Abdi Aswar Sai melaporkan langsung dari gedung KPU Pusat Jakarta.